Sekjen KPK Cahya Hardianto Hareva menegaskan KPK akan meninjau kembali proses pembahasan anggaran untuk pengadaan mobil dinas pimpinan KPK. Cahya juga mengapresiasi masukan dan kritik yang disampaikan sejumlah pihak atas rencana pengadaan mobil dinas itu. Perkembangan pembahasan anggaran tahun 2021 untuk pengadaan mobil dinas jabatan di lingkungan KPK, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Pertama, bahwa usulan anggaran tahun 2021 untuk pengadaan mobil dinas sebagai pimpinan, dewas dan pejabat struktural di lingkungan KPK tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan, Dewan Pengawas dan pejabat struktural KPK dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan nomor 150/PMK 06/2014 terkait perencanaan kebutuhan barang milik negara. Yang kedua, proses pengajuannya telah melalui mekanisme sejak review angka dasar yang meliputi review tahun sebelumnya dan kebutuhan dasar belanja operasional. Proses tersebut akan berlanjut hingga ditetapkan sebagai pagu definitif yang ditandai dengan penandatanganan rencana kerja anggaran kementerian lembaga atau sering kita kenal dengan istilah RKAKL oleh DPR. Selanjutnya, dengan pembahasan dan penelaahan oleh KPK bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas. Dan terakhir akan terbit DIPA pada bulan Desember 2020. Yang ketiga, terkait spesifikasi kendaraan yang diajukan beserta harga satuannya, usulan yang disampaikan telah mengacu pada standar biaya pemerintah serta berpedoman pada SBSK, standar barang standar kebutuhan yang ditetapkan oleh pemerintah. Keempat, selama ini pimpinan, dewas, pejabat struktural, dan seluruh pegawai KPK tidak memiliki kendaraan dinas. Khusus pimpinan dan dewas KPK, ada tunjangan transportasi yang telah dikompensasikan dan termasuk dalam komponen gaji. Namun demikian, jika kendaraan dinas nanti dimungkinkan pada tahun 2021 untuk diberikan kepada pimpinan dan dewas KPK, tentu tunjangan transportasi yang selama ini diterima dipastikan tidak akan diterima lagi, sehingga tidak berlaku ganda. Yang kelima, kami sungguh-sungguh mendengar segala masukan masyarakat dan karenanya kami memutuskan untuk meninjau kembali proses pembahasan anggaran untuk pengadaan mobil dinas jabatan tersebut, dan saat ini kami sedang melakukan review untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku. Demikian kami sampaikan. Terima kasih atas masukan dari segenap masyarakat. KPK memastikan akan tetap bekerja semaksimal mungkin untuk melakukan pemberantasan korupsi bersama-sama masyarakat. Rencana pengadaan mobil dinas bagi pimpinan KPK, Dewan Pengawas, dan pejabat struktural di lembaga anti rasuah korupsi itu menuai polemik. Ada yang menilai memang sudah sepatutnya pimpinan KPK mendapatkan mobil dinas untuk menjaga keamanan. Namun di sisi lain ada juga yang beranggapan pengadaan mobil dinas menciderai integritas KPK. Dan untuk membahasnya sudah bersama kami anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Gerindra, Habibur Rahman, dan Wakil Ketua KPK periode 2015 hingga 2019, Saud Situmorang. Selamat petang Bapak-Bapak.
Ya, selamat malam. Petang. Halo, selamat petang. Iya, saya ke Bang Habibur Rahman dulu terlebih dahulu. KPK diketahui mengalokasikan anggaran miliaran rupiah untuk pembelian mobil dinas di tahun anggaran 2021. Asal muasal pembahasan di Komisi 3 ini seperti apa, Bang? Ya, saya pikir kita semua paham ya bahwa pembahasan anggaran di DPR itu kan tidak lagi menukik ke mikro ya, sejak putusan MK nomor 35. Kami itu nggak berwenang lagi membahas sampai ke tingkatan belanja barang seperti itu. Tapi kami bicara secara makro. Nah, namun demikian terkait soal mobil ini, saya pikir kami dalam posisi mensupport KPK ya. Kami ingin pimpinan KPK bisa bekerja maksimal ya, dan kalau toh dengan kendaraan yang dianggap dinarasikan selama sekarang ini menurut saya masih dalam batas kewajaran. Alasannya ada beberapa hal. Yang pertama, anggaran KPK itu sudah hampir 1 triliun ya di 2020, dan mobil ini kan tidak dipakai untuk 1 tahun anggaran, tapi untuk 1 kali masa jabatan minimal. Kemudian KPK sendiri sudah menyelamatkan uang negara ya, kemarin katanya hampir 95 triliun. Lalu kalau dibandingkan dengan pejabat-pejabat lain, misalnya Gubernur DKI, Wagub DKI, saya lihat Pak Ariza Patria di ininya, kalau nggak salah itu Land Cruiser itu aja 2,1 M ya. Nah, terakhir soal juga Kapolda cek aja deh mobil dinasnya apa. Kemudian soal keamanan, Mbak ya. Keamanan ini kosnya cukup tinggi karena kita perlu mobil yang fisiknya kuat, dan kalau perlu kaca anti peluru. Saya cek kemarin ya, saya pernah ada di grup WA, ada penawaran sekitar hampir untuk kacanya saja bisa 400-an juta gitu loh. Itu kan bukan soal keamanan saja, tapi bukan soal kenyamanan saja, tapi juga soal keamanan. Tapi ya balik-balik kami kembalikan lagi ke KPK ya. Kami sih dukung saja kalau memang diperlukan untuk keamanan ya, dan kenyamanan dan menunjang kinerja pimpinan serta dewas, ya kami nggak ada masalah. Oke, Komisi 3 menyetujui jumlah dan peruntukan besaran anggarannya. Bagaimana kalau Bang Saud Situmorang di tengah Dewan Pengawas tegas menolak? Kalau Anda sebagai Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 sikapnya seperti apa, Bang Saud? Ya, yang paling penting kan saya tetap berpandangan musuhnya itu siapa gitu. Dari musuh yang Anda sudah jabarkan itu Anda baru bisa bikin physical resource-nya. Musuhnya koruptor itu pakai Gojek aja bisa itu ngejarnya itu. Ya kan? Jadi maksudnya begini loh. Kalau kita paham betul bahwa saat ini, makanya saya ingin bertanya itu sebenarnya kapan itu diajukan. Kalau diajukannya setelah COVID berarti kebangetan. Kalau sebelum COVID ya udah ditunda aja gitu. Karena 4 periode ke belakang itu tetap perform ya, kinerjanya tetap. Makanya saya katakan selalu tidak ada kaitan langsung dengan kinerja. Itu yang pertama dulu. Kalau tadi Mas Habib tuh ngomong soal keamanan, saya pakai Innova itu aman-aman aja itu. Cuman di dalam saya bikin ada sesuatu lah. Kalau ada yang ngelawan saya bisa ngelawan lah, nggak ditimpukin orang diem aja gitu kan. Jadi enggak, itu kan soal teknis saja gitu. Jadi musuhnya siapa dulu gitu loh. Baru dari Anda jabarkan research itu. Nah, kalau kita kembali coding pattern-nya itu dari awal sudah mengatakan yang mau diambil adalah kemudian Anda gunakan itu mengurus kendaraan Anda menuju kantor setiap hari itu banyak. Tidak hanya persoalan menjadi efisien dan efektif dan negara tidak dibebankan pada hal-hal yang tak perlu gitu ya. Pada bagian lain juga adalah kita harus menjadi contoh, yang paling penting itu menjadi contoh di tengah Indonesia ini yang sudah sangat-sangat krisis di dalam percontohan gitu. Dalam percontohan gitu ya. Jadi kita harus menjadi sebuah badan yang benar-benar memang perform dengan situasi yang sebenarnya minim gitu. Dan itu penting karena apalagi kalau Anda bisa gunakan kendaraan yang ada itu dengan Anda rawat sendiri, Anda punya sendiri, kemudian pada bagian lagi negara tidak dibebankan nanti kendaraan itu kalau udah selesai untuk siapa dan seterusnya, bagaimana. Dan kan kita paham betul bagaimana sebenarnya situasi pengadaan mobil di instansi pemerintah itu. Ada banyak persoalan di belakang itu, baik di dalam maintenance maupun penggunaannya.
Oleh sebab itu makanya sistem yang dibuat selama 4 periode itu menjadikan sistem yang benar-benar membuat pimpinan itu benar dia bebas dari pengaruh-pengaruh yang tidak perlu. Ibaratnya dia menggunakan kendaraan yang dia gunakan sendiri gitu. Jadi itu yang utama sebenarnya, bukan soal harganya dan seterusnya gitu. Kalau harga itu relatif gitu, ada juga mobil mahal nggak bagus, ada mobil murah juga bagus. Jadi bukan soal tipe mobil dan biayanya, tetapi pengubahan dari model lama di mana kita dikasih uang transport 30 juta. 30 juta itu lebih dari cukup lah ya, sebulan tuh ya. Dengan ke model yang baru ini menjadi mempertanyakan di tengah-tengah memang yang KPI-nya kerjaannya masih belum jelas gitu. Jadi akhirnya menimbulkan pertanyaan. Jadi beban negara itu menjadi makin berat, bukan meringankan beban negara. Kalau dikatakan tadi berhasil mengembalikan uang, ya itu kan KPK itu bukan profit motif, itu namanya petugas apa itu dapat nagih 3 juta terus dapat 1 juta, itu nggak begitu hitung-hitungannya. Jadi salah itu prinsipnya. Filosofi berpikirnya itu logical fallacy namanya, salah berpikir logikanya. Iya, baik Bang Saud. Nanti kita juga tanyakan kepada Bang Habibur Rahman. Tadi pertanyaan Bang Saud, ini sebenarnya pengajuan anggarannya kapan? Setelah pandemi COVID atau sebelum? Tapi dijawabnya nanti usai jeda. Kabar Petang segera kembali.